Mari saksikan penjelasan virus COVID-19 bisa merubah peradaban. Dalam satu dekade terakhir, umat manusia berhadapan dengan setidaknya 6 pandemi. Pandemi flu babi pada tahun 2019, polio 2014, Ebola 2014, Zika 2016, Ebola 2019, dan yang terakhir yaitu COVID-19 yang bermula di Wuhan, Cina. Pandemi COVID-19 belum dapat dikendalikan karena vaksin penawarnya masih dalam tahap uji coba. Sementara, di saat yang sama, semua negara di dunia memiliki agenda untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, sosial budaya, akademi, bisnis, olahraga, dan politik yang tak mudah untuk dibatalkan. Setiap pandemi selalu memicu sejumlah besar kematian dan mengakibatkan kerugian hingga miliaran dolar. Namun, dibandingkan dengan pandemi lain, COVID-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi peradaban manusia. Data WHO menunjukkan, per 3 Agustus 2020, COVID-19 telah menyebar di lebih dari 200 negara, menjangkit 17.918.582 orang. Berbagai kegiatan itu memperbesar resiko penyebaran COVID-19, baik tingkat nasional, lokal, maupun internasional. Selain berdampak mematikan kehidupan manusia, COVID-19 memiliki potensi mengubah peradaban, baik secara negatif, positif sekaligus. Secara negatif, COVID-19 memaksa umat manusia untuk merenggakan relasi dan interaksi sosial. Umat manusia terpaksa menghindari kerumunan. Aktivitas beribadah, bekerja serta belajar dari rumah, COVID-19 juga mengganggu supply chain, menghambat produksi sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di Cina, Amerika Serikat, India, atau Indonesia, tetapi juga dunia secara keseluruhan. Selain itu, COVID-19 membuat berbagai layanan keagamaan, pendidikan, dan pemerintahan terganggu. Mengutip Tainter, menurut John Denever 2019, suatu peradaban dapat dikatakan runtuh apabila mengalami kemunduran atau kerugian ekonomi, sosial budaya, dan politis secara cepat dan substansial dari kondisi sebelumnya stabil atau mapan. Bahkan, menurut Denever, kejatuhan peradaban selalu merupakan proses sosial politik akibat kekacauan layanan publik, pembusukan organisasi, dan institusi. Dalam konteks seperti itu, pemerintah Indonesia misalnya mengalokasikan triliunan rupiah untuk membiayai pelayanan kesehatan dan menanggung beban sosial ekonomi warga yang terdampak, baik langsung maupun tak langsung oleh COVID-19. Pandemi COVID-19 juga memperkuat solidaritas antar umat manusia. Mereka yang berkecukupan berbagi dengan yang berkekurangan. Still, salah satu kota di Amerika Serikat yang paling terpengaruh oleh COVID-19 adalah markas besar bagi beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia, termasuk Microsoft, Amazon, dan Boeing. Style Times memberitakan sejak Maret lalu, perusahaan-perusahaan tersebut telah mewajibkan staf mereka bekerja dari rumah guna memperlambat penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut bisa mengubah pekerjaan dan gaya hidup selamanya. Tidak ada lagi perjalanan pulang pergi, gedung perkantoran, kemacetan, tempat parkir, dan sebagainya. Sementara itu, citra satelit memperlihatkan bahwa awan polusi di Beijing menurun drastis akibat penurunan arus transportasi darat. Selama orang-orang yang bekerja dari rumah dan berkurangnya lalu lintas udara menyusul larangan bepergian dan berwisata. Sesungguhnya, apa yang terjadi di Still dan Beijing terjadi juga di sejumlah kota besar di Eropa, di Afrika, Timur Tengah, Asia, Australia, dan Amerika. Jadi, COVID-19 dapat menciptakan gaya hidup yang berimplikasi pada penurunan emisi CO2 global.